Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, selamat pagi menjelang siang di keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan juga tetap diberikan keteguhan hati dan juga kemantapan hati menghadapi apapun nih. Karena hari ini di Beranda Perempuan ya, seperti biasa di jam 10 hingga jam 11 nanti kita bakalan ruang dengar Anda bakalan ditemani oleh Beranda Perempuan yang merupakan program kerjasama antara Radio Sip FM dan juga Salimah Kota Padang. Dan kali ini bersama sahabat siar Anda Vika Laila, dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Kak Lenggo Geni Esos MM yang merupakan Kabid Bangca dan SDM Salimah Kota Padang. Assalamualaikum Kak Lenggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kali ini kita bakal bahas meneguhkan hati atau memantapkan hati menghadapi launching children ya Kak ya. Awalnya Vika bingung nih, launching children ini apa sih sebenarnya gitu ya Kak. Ternyata tadi kita ngobrolin di sebelum on air ini kita bilang launching children itu artinya ketika anak-anak udah mau meninggalkan rumah gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, boleh diceritakan kayak Kak Lenggo lah emang lagi di fase-fase ini kayaknya ya. Iya, betul sekali Vika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik, sebenarnya saya dapat istilah ini setelah saya mengalami kejadiannya. Jadi kemarin tuh ada pelatihan konselor. Iya. Di Aula Gubernur Sumbar, psikolognya juga menceritakan tentang si launching children ini. Iya. Seandainya saya tahu ini istilah jauh-jauh hari, mungkin saya ketika menghadapi situasi ini akan lebih mudah bagi saya. Jadi saya mau cerita sedikit. Ini kan bulan Oktober ya. Iya. Saya berpisah sama anak saya yang kuliah itu Juli, Agustus, September, udah 3 bulan. Udah 3 bulan. Saya tidak menyangka tidak ada satupun penggiat parenting, siapapun ahlinya parenting, yang nge-spill ini adalah fase terberat kita, yaitu apa? Berpisah dengan anak gitu. Sebenarnya gini, dari anak saya SMP, dia sudah bilang kampus mana dia tuju itu tidak pernah berubah. SMA tidak pernah berubah, jurusannya pun nggak pernah berubah. Dari kelas 1 sampai dia nggak keterima SNBP di jurusan itu, dia ulang lagi SNBT. Sebenarnya seharusnya saya sebagai orang tua harusnya udah lebih siap lah ya. Tahu ini anak akan mengambil satu kuliah yang posisinya tidak ada di dekat kita, di seberang pulau gitu. Saya ngerasa waktu itu ya hidup akan normal-normal aja gitu loh, nggak ada dia gitu ya. Secara saya adalah full time mom yang ibaratnya tidak menyerahkan pendidikan anak saya, pengasuhan anak saya ke orang lain. Saya tahu setiap detail dia, dan anak-anak saya adalah anak-anak yang sangat terbuka dengan saya gitu kan. Terus di satu momen saya menghadapi situasi, saya pulang nganter dia ke Jakarta. Pulang saya landing, saya buka pintu kamar dia kosong. Itu tuh kayak filmnya jalan lagi tuh Fik. Film dari dia lahir sampai depan mata kita. Itu saya langsung nangis gitu, baru sadar anak saya udah gak sama saya lagi ternyata ya gitu kan. Dan si sulung ini, gak si sulung aja, si sulung si tengah, si bungsu itu punya kebiasaan kalau buka pintu rumah tuh langsung curhat ke saya. Cowok loh. Iya. Dan itu tuh saya menghadapi hari-hari kayak agak aneh ya, ngelihat dia nggak pulang sekolah dan nggak ada cerita. Walaupun di awal-awal lucunya ketika kita fase-fase awal berpisah, dia sering nelpon, hampir tiap hari nelpon. Mungkin sekarang udah mulai sibuk, dia rapel. Kayak tadi semalam dia video call lumayan agak lama dengan kita. Kadang-kadang hal yang receh-receh sih. Tadi malam dia menunjukkan jersey bolanya, futsalnya kayak gitu-gitulah. Baru beli jersey futsal. Tapi saya itu tadi, saya sangat menyayangkan sepanjang rentang hidup saya dalam hal pengasuhan, dalam hal parenting. Saya jadi penggiat parenting kan gak setahun 2 tahun ya dari dulu ya. Gak ada yang spill tuh ke saya kalau ini fase terberat. Makanya saya merasa kok gak ada kasih bocoran sih gitu loh. Apa sih yang masih saya siapkan? Karena kadang saya ngerasa apa saya yang lebay ya. Lihat teman-teman saya melepaskan anaknya ke pesantren. Bisa, tapi saya yakin insight di dalam hati dia enggak sih, kalau kata saya sih enggak sih. Yang pasti, kelihatannya itu kelihatannya baik-baik aja gitu ya. Belum tahu kita di rumahnya dia gimana gitu. Betul. Jadi saya pikir, nah satu hari saya ikut pelatihan itu dan saya baru tersadar, oh ini ada fase ini ya. Ada fase si launching children ini gitu. Jadi sebenarnya kalau yang kita harus pahami adalah
hidup manusia itu kan kayak journey gitu kan, kayak perjalanan. Yang endingnya tuh kita akan tahu kok. Kita akan berpisah dalam arti bisa karena pernikahan, bisa karena anak pisah sama kita, atau kematian gitu kan. Dan kita sebagai manusia kayaknya memang lupa gitu loh. Kalau kita tuh nanti pada endingnya kita akan hidup masing-masing gitu. Kita nggak selamanya bersama gitu ya. Betul. Kayaknya. Dan anak kita itu yang kita didik gitu dari kecil, yang kita asuh, kita kasih menanamkan nilai-nilai, norma-norma ke dia itu bukan untuk menjadi kesuksesan dia menjadi seorang sarjana, menjadi seorang pekerja, enggak. Menjadi seseorang yang siap menjadi pribadi yang mandiri gitu, jauh dari kita. Nah, kayaknya mindset ini yang masih kita. Nah, saya kadang suka pengen ngasih tahu ke orang-orang, hey, yang anaknya masih kecil, yang TK, yang SD, mulai sekarang nggak usah pusing sama masalah pencapaian anak-anak kamu dibilang akademis. One day kamu akan ada di satu sisi ini. Yakin nggak sih kita bisa ngelepas anak kita gitu? Iya. Yang ibaratnya anak saya aja bekal aja sampai di titik terakhir di sekolah, itu bekal emaknya wajib. Nggak kenal jajan. Bahkan pernah saya pakai Frozen, dia bilang dalam rangka menggalakkan UMKM Salimah Food ya. Ini komplain dia kalau sering-sering gitu, mama Frozen melulu gitu, masakan mama aja lah gitu. Dan suatu saat dia akan berada di suatu tempat di mana dia nggak pernah masak masakan kita lagi gitu loh. Siap nggak? Dan ternyata kesiapan itu nggak hanya dari sisi dia gitu, dari sisi anak, dari sisi kita juga. Jadi kita kayak, saya mau pastiin ke orang tua, yuk kita ubah mindset kita. Kita tuh kayak lagi nanam anak dalam pot. Tanahnya, pupuknya kita yang sediain nih, kita siram terus tiap hari. Kita memastikan dia bertumbuh apa enggak ya. Memastikan ada hama apa enggak. Kalau ada hama, kalau anak sakit misalnya gitu kan, kita memastikan dia harus sehat, harus apa. Tapi one day, percaya deh, bibit itu akan kita tanam di satu kebun gitu. Yang bisa jadi tuh ada rumput ilalang, hamanya lebih ganas lagi gitu. Kontrolnya udah lebih sulit lagi. Lebih sulit gitu lagi, ya? udah nggak sama potnya, udah nggak sama kita. Potnya udah di alam bebas, di alam liar gitu. Jadi gitu. Jadi sebenarnya ini istilah baru sih, Fik, dan sangat menyesat. Tapi untungnya gini, saya masih ada 2 anak lagi kan. Nah, saya juga ngerasa kayaknya saya lebih prepare deh ke anak saya yang 2 dan 3. Udah dapat skill bocorannya kan gitu. Untung kan. bukan anak terakhir gitu ya. Iya, karena saya 2 tahun jaraknya. Jadi nanti berikutnya 2026, berikutnya 2028. Ya nggak tahu lah ya, yang si kecil ini kan kelas 3 SMP. Kemungkinan dia mau coba juga seperti kayak boarding yang ada sekolah negeri yang boarding gitu ya. Mau cobalah peruntungannya di situ ya. Tandanya saya juga harus lebih siap lagi, lebih cepat tandanya saya kan. Karena di ujungnya Launching Children ini namanya emptiness. Nanti di sesi kedua kita yang berikutnya, minggu berikutnya. Jadi emptiness itu sarang yang kosong. Nah, Launching Children itu sebenarnya secara arti itu launching stage ya. Saat pertama kali kita ngelepas anak keluar. Nah, saya nih yang ngalamin. Nah, ada mulai launching stage mungkin, kan. Dan juga mungkin untuk orang tua yang mungkin anaknya nggak pernah kemana-mana dan akhirnya menikah gitu ya. Menikah gitu. Bisa, pesantren pun juga bisa. Berarti anak pesantren juga bisa juga. Jadi intinya pertama kali kita orang tua melepas anak ke luar rumah. Ini saya ini ya, karena saya ini kan hal yang baru ya, jadi saya catat di sini. Jadi kadang-kadang yang perasaan yang paling sering muncul, sampai saya ketemu satu IG orang bule, isinya tentang itu. Wow. Padahal anaknya dia launching umur 28 loh. Kegalauan dia gitu loh. Kegalauan dia ternyata kayak gini ya rasanya nggak ada anak. Nanti saya kasih tau deh nama IG-nya. Tapi agak rare juga ya Kak, kalau misalnya bule launching anaknya. Biasanya 17-18 tahun biasanya anak-anak bule udah pergi. Gara-gara saya nyari Launching Children ini, saya sampai nyari nih apa sih artinya gitu. Karena saya nggak dapat di kuliah dulu ya. Ini Launching Children ini apa nih? Ini kayaknya terminologi baru gitu kan. Sampai algoritma saya itu tentang Launching Children semua. Bahkan IG saya tentang Launching Children semua. Jangan salah loh, orang bule itu sama noraknya sama kita kalau urusan anak. Tergantung bondingnya. Iya sih. Saya sampai ketemu lagi satu IG yang saya ketawa, itu mirip saya banget. Yang dia euforia nyariin kosan anaknya, ikutin ribet ngurusin spray anaknya gitu loh. Nih loh cara nyepreinnya. Saya pikir bule nggak akan begitu. Ternyata saya juga begitu ya Nora. Terus sibuk berfoto gitu loh sama anaknya karena kita mau pisah gitu. Rasanya tuh kayak ngumpul-ngumpulin momen gitu ya. Iya benar. Jadi buat ditabung. Benar. Jadi saya bilang gini ya, karena benar dalam Islam adalah waktu itu adalah sebaik-baiknya pencuri kan. Waktu itu kayak pencuri gitu loh. Mungkin waktu kita punya anak kecil, kapan sih nih gedenya gitu. Pas kita udah anak-anak udah gede, kok cepet banget sih gedenya gitu kan. Kerasa kayak ini banget sekejap mata gitu. Nah ini yang kita nggak siap, Fik. Ini yang banyak kita nggak siap gitu. Jadi kalau saya di sini mau sharing ke orang tua,
apa yang mesti kita jadi persiapan itu nggak hanya kita. Oke. Harusnya nggak hanya kita, anaknya juga. Anaknya juga harus kita persiapkan. Mau ke segmen berikutnya apa mau lanjut? Masih ada yang mau diceritain lagi nggak? Enggak sih, intinya sih kita harus ingat bahwa gini, hidup Oke. itu kan kayak siklus ketika anak kita balita, anak kita anak-anak, anak kita remaja, dan anak kita menuju dewasa. Oke. Itu stage-nya beda gitu, dan itu persiapannya beda-beda. Saya akan mengingatkan itu aja. Jangan dibolak-balik gitu. Sampai saya ada teman saya ngomong gini, dulu waktu anak-anak kecil-kecil saya sibuk kerja, sekarang saya udah pensiun, anak saya malah ninggalin saya. Nah, tandanya kan harus ada momentum, ada stage yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita nggak miss the moment gitu loh, kehilangan momennya. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi intinya adalah don't miss the moment gitu ya Kak ya. Jadi dan setiap masa sama anak-anak itu emang setiap masa kita memang nggak selalu bersama-sama dengan orang yang kita cintai, bakalan ada masa berpisahnya, termasuk sama anak-anak ini. Betul. Ya Kak. Dan ada perubahan peran satu lagi. Ada perubahan peran orang tua. Setiap fase kehidupan itu peran orang tua itu berubah-ubah. Iya. Nah, begitu juga pas kita di Launching Children ini, peran kita sebagai orang tua nggak putus walaupun anak kita jauh gitu. Nanti kita ceritakan aja. Oke, nanti kita bakal cerita lagi nih keluarga sip lebih dalam lagi mengenai Launching Children ini, dan juga termasuk tugas-tugas orang tua tadi kata Kak Lenggo ya, mengenai ya tahap-tahap anak ini. Memang setiap orang tua punya tugas yang berbeda-beda setiap tahapnya. Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Ya, 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, keluarga Sip, kita di segmen kedua dari program Beranda Perempuan hari ini masih bersama sahabat siar Anda, Vika Laila, dan juga narasumber kita nih, Kak Lenggo Geni, SOSMM atau Kak Lenggo. Dan untuk keluarga Sip nih yang pengen mengirimkan pertanyaannya sesuai tentang Launching Children ini dan juga tentang memantapkan hati ini ya, boleh banget buat kirim pertanyaannya di Instagram kita @sipfm Padang, ataupun juga bisa mengirimkan pertanyaannya di WA kita, yaitu 08 12 22 01 0159. Nah, bisa banget untuk kirimkan pertanyaan di sana gitu ya. Untuk mungkin orang tua keluarga Sip yang saat ini lagi proses menghadapi Launching Children gitu ya, mungkin anaknya mau merantau ataupun pergi mondok ya kayak, ataupun mau nikah, ataupun untuk keluarga Sip yang saat ini mau meninggalkan rumahnya gitu ya, kayak apapun keadaannya, boleh banget untuk sharing di sini ataupun bertanya boleh. Nah, sesuai tadi di segmen sebelumnya kita udah janji nih kayak untuk menceritakan atau ngasih tahu tentang tugas parenting yang berbeda-beda ternyata setiap tahap ya kayak. Nah, boleh dijelaskan nih? Jadi menghadapi Launching Children ini kan menghadapi situasi di mana anak betul-betul udah mandiri, sangat mandiri, sudah sangat independen lah dari ketergantungannya dengan kita gitu. Jadi yang harus kita tanamkan adalah mensiapkannya tidak di ujung, tapi di pangkal. Oke, berarti di awal-awal. Di awal-awal. Jadi ketika kalau kita bicara kemandirian, ya itu kita ngomongin masalah tumbuh kembang anak dari usia dini. Oke. Bagaimana dia rawat dirinya, keterampilan dirinya gitu kan, kemampuan dia untuk activity dari livingnya gitu tuh sebenarnya tuh dari awal. Jadi kita pastikan lah siapapun anak kita yang mau ke pesantren kah atau mau kuliah kah atau dia mau merantau untuk bekerja, coba dia harus sudah selesai dengan dirinya. Oke, jadi ya memang harus selesai dengan diri ya. Betul, sudah biar nggak jadi nyusahin orang lain. Iya betul, sudah paham ya kalau piring kotor dicuci. Gitu kan, baju berantakan harus diberesin, bukan ditumpuk di atas kasur gitu kan. Jadi seperti itu, dia sudah benar-benar sudah selesai dengan dirinya. Yang kegalauan orang tua untuk melepas anak mandiri itu salah satunya adalah ada pertanyaan kayak rasa nggak yakin gitu loh. Ini bener nggak sih nih anak kita bisa, ini mampu nggak sih? Nanti takutnya dia lupa lagi nyabut kabel setrikaan. Nanti dia lupa nggak sih nanti nguci pintu kamar kosnya kan gitu kan? Lupa matiin kompor gitu. Lupa matiin kompor, keteraturan yang kita rasa kayaknya dia nggak terlatih nih. Nah itu kita selesaikan dulu. Jadi kita pastikan ketika mengejar, mungkin anak-anak kita mengejar kampus impian yang ibaratnya
amat susah untuk diraih. Jangan hanya fokus sama skor-skor akademisnya saja, tapi juga fokus sama kemampuan keterampilan dirinya. Ya, singkat cerita gini, anak saya tuh saya pilihkan kosan yang oke, kamar mandi dalam tapi tidak AC. Yeah. Nah, terus dia bilang beberapa teman dia itu pakai kamar mandi dalam yang pakai AC plus janitor sama tukang sapu-sapunya, tukang bersih-bersihnya. Nah, saya jawab seperti ini, simpelnya. Kamu tuh kuliah nggak hanya sekedar mengejar gelar sarjana. Kuliah itu juga ajang untuk ngelatih soft skill kamu. Kalau terbiasa semua disuruh sama ini, sama orang yang ART-nya lah, tukang suruh-suruhnya, kapan kamu bisa terampil? Yakin setelah tamat sarjana langsung kerja? Apakah mama sama ayah nggak bisa, jadi nggak akan mensupport hidup kamu gitu loh. Kalau kita mulai dari awal, mungkin uang saku kita tidak sebesar yang kita kasih, ya, tidak sebesar orang tua kasih, dia kan harus menurunkan standar level hidupnya. Nah, bagi saya melatih diri anak untuk belajar bersusah payah dulu gitu kan. Ini bukan sekedar kita memfasilitasi anak biar anak fokus belajar, biar anak lebih konsentrasi, IPK-nya tinggi. Saya nggak bicara itu. Justru kita harus melatih dia bisa memanage waktunya dengan baik. Kapan dia harus cuci baju, kapan dia harus beres-beres kamar, dan kapan dia harus menyiapkan sarapannya sambil dia kuliah. Itu bagi saya justru skill yang sangat mahal gitu, yang kita harus persiapkan ke anak sebelum kita launching mereka gitu. Jangan kita punya mindset kayak gini, ya kan selama ini kan saya memfasilitasi dia di rumah, kasihan dong kalau turun levelnya daripada di rumah. Di rumah apa-apa udah disetrikain, udah dilondryin, udah disiapin, udah diinin. Ya nggak gitu, menurut saya nggak gitu mindsetnya. Justru kita dua belah pihak yang dipersiapkan anak dan mental kita juga untuk belajar tega sama anak gitu. Itu yang menurut saya juga begitu juga anak pesantren. Ketika anak pesantren, ruhnya rumah itu gapnya jangan kegedean sama pesantren. Misalnya gini, pesantren bangun malam, sholat malam, tahajud, dilanjutkan sama sholat subuh. Ya udah di rumah juga habit seperti itu tetap ada gitu loh. Jangan sampai udah matahari udah tinggi baru anak kita bangunin sholat subuh gitu, kan satu hal yang jomplang gitu loh. Atau kehidupannya mulainya dari jam 8. Iya, atau enggak di sini di pesantren ditahan-tahan dengan aturan yang ketat, di rumah dilosin aja semua gitu. Nah, itu nggak bisa seperti itu gitu. Mungkin itu penyebab dari mungkin output anak pesantren yang sekarang ini nggak terlalu banyak yang bagus-bagus gitu kali ya, Kak. Sebenarnya gini, pesantren itu ada dua motivasi. Motivasinya child oriented apa parents oriented. Kalau kita ngomongin child oriented, anak itu memang pada dasarnya sudah punya kecerdasan spiritual yang baik. Dalam arti memang dia butuh suatu lembaga yang benar-benar bisa mensupport kecerdasan spiritualnya secara baik. Ada anak seperti itu. Siapa banyak? Saya lihat beberapa anak teman saya yang kecerdasan spiritualnya tuh sangat bagus, sangat sia-sia kalau di sekolah umum. Sangat disupport kalau dia di sekolah yang memang sekelas pesantren. Tapi ada juga yang parent oriented. Karena orang tuanya nggak sempat megang dia di rumah, karena kesibukannya seharian di rumah. Ya udah serahin aja deh gitu. Dulu kan waktu TK penitipan anak, SD full day, nah SMP SMA udahlah masukin aja biar tenang. Nah pertanyaannya pernah nggak ditanya ke anaknya? Nah itu butuhnya keterampilan orang tua mengenal anak gitu loh. Anak itu kadang-kadang mengiyakan sebatas karena dia takut konflik. Nanti kalau enggak, toh juga ujung-ujungnya juga dipaksa juga. Nanti kalau enggak, nanti malah marah gitu. Ya udahlah, iyain aja, ikutin aja. Pada ribet. Iya, jadi itulah makanya kenapa kita kalau bicara launching children itu pastikan memang benar-benar kitanya berdua tuh benar-benar siap gitu. Jangan hanya kitanya saja anak tapi nggak siap, atau anaknya saja tapi kita nggak siap, harus dua belah pihak gitu. Nah yang berikutnya juga saya mau kasih tips sedikit ya buat orang tua yang sekarang lagi mencintai dunia kerjanya, baik bapak maupun ibu. Sesibuk-sibuknya kalian, please bikin memori sebanyak-banyaknya tentang anak. Karena gini, saya merasa agak bisa healing dengan situasi ini ketika saya mengetahui saya nggak kehilangan memori tentang anak saya. Saya sangat mengenal dia seperti apa gitu lah. Nah yang paling susah adalah mungkin kalau kita merasa kita masih punya hutang pengasuhan. Kita ngerasa nggak punya banyak waktu, kita nggak pernah menghabiskan waktu bersama, nggak mengenal satu sama lain. Terus tiba-tiba gitu pergi aja gitu anak kita. Terus kita awkward sendiri gitu jadinya. Memang udah hampa, udah kosong, tambah hampa lagi gitu ya. Jadinya nggak sempet gitu loh. Yang dicuri sama waktu tuh nggak hanya momentum, ya nggak hanya yang dicuri sama waktu tuh nggak hanya kejadian, tapi momentum-momentum penting dalam pikiran juga diambil sama dia gitu loh.
itu kan rugi gitu loh. Jadi saya mau mengingatkan, saya gini, karena saya punya sekolah dan saya melihat betapa asiknya orang tua ketika sudah di dalam dunia pekerjaan sampai lupa ada momen penting nggak pernah bisa diulang sama anak. Contoh, pentas seni, perpisahan, please lah, itu kan udah terschedule ya. Datang deh. Nanti kita akan benar-benar ini hanya perpisahan, cuma perpisahan TK. Ngapain? Ada kan yang bikin status kayak gitu dulu. Di Twitter ramai banget kan bapak-bapak bilang ngapain sih perpisahan TK? Pak, Bapak akan ngerasain nanti benar-benar berpisah beneran, Pak. Bahkan ada public figure yang bilang tugas nganterin anak sekolah itu bukan tugas seorang ayah. Tapi dia tobatan nasuha loh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung berubah. Ya itu. Soalnya langsung dia bilang disiram, gitu kan? Dimandiin sama netizen gitu. Ya itu makanya mungkin kita ngerasa anak-anak sekarang kita ini beban. Aduh repot banget nih nganterin dia, jemput dia, harus hadir di tengah-tengah kebutuhan dia, yang inilah, yang outing lah, yang camping lah, yang apa, mesti nganterin pagi buta. Percaya deh itu sebentar. Jangan sampai gini loh, anak kita ngelihat anak orang euforia diantar sama orang tuanya, dijemput sama orang tuanya, anak kita enggak, cuma dititipin online gitu loh, ojek online. Jangan sampai kayak gitu. Jadi ciptain ya, saya tekankan buat siapapun di luar sana yang one day anaknya akan tidak sama kita lagi. Misalnya anaknya mau pesantren, adanya 1 SMP. Sekarang anaknya kelas 4 SD. Ini momen yang 3 tahun ini manfaatin deh. Semaksimal-maksimalnya. Yang mau kuliah juga. Mungkin anak SMA terasa mungkin kesana kayak udah nggak fasenya lagi lah anak SMA mau sama orang tuanya. Enggak kok, enggak juga. Asal kita pandai menciptakan kondisinya gitu. Tergantung orangnya juga sebenarnya gitu. Itu memang dari kecil. Kalau kita sudah pola komunikasi kita udah bagus dengan anak dari anak kecil, itu sangat mudah merajut itu gitu loh. Intinya bondingnya ya Kak. Iya, jadi jangan sampai anak kita melangkah kaki keluar rumah dalam keadaan gini loh, bebas akhirnya. Jadi selama ini merasa di penjara gitu selama ini merasa ternyata dia terkekang gitu, dia tidak merasa mendapat kebahagiaan di rumah. Jangan sampai seperti itu mindsetnya. Justru dia gini, dia pergi dengan membawa memori indah yang satu waktu dia akan mengingat terus gitu. Jadi ada perasaan kangen pulang gitu. Iya betul. Bahkan saya kadang-kadang saking bondingnya gini, kadang saya lagi bengong ya, ini si sulung lagi ngapain ya, itu bisa loh 2 menit kemudian dia nelpon. Saking chemistry kita nyambung gitu loh. Law of attraction-nya main gitu sih. Kalau Vika mau lihat ini HP saya, yang nelpon tuh selalu dia. Bukan saya, karena saya nggak mau ganggu. Saya cuma ngebatin sebagai orang tua. Lagi ngapain ya gitu. Kalau saya dia UTS nih sekarang nih kan, udah selesai belum ya UTS, pasti nanti dia lapor nih. Kalau saya tiba-tiba bener-bener deep ya, maksudnya saya bener-bener kepikiran, nelpon dia gitu. Jadi itu yang kita ciptakan gitu loh. Jadi anak-anak tuh kita punya memori baik tentang anak punya memori baik tentang keluarganya. Jadi sinyalnya dan itu long lasting, kuat gitu ya, kuat sinyalnya, dan itu bertahan lama gitu. Dimanapun dia berada, terkoneksi terus sama rumah. Daripada dia pergi gak punya memori apapun, udah gitu aja, hilang aja. Dia merasa ya ini fase berikutnya mesti dia ini, fase sebelumnya udah kubur aja gitu. Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah yang selanjutnya ya itu tadi kata Vika, tapi kan gak semua orang jago komunikasi. Nah komunikasi positifnya bangun dari kecil. Nah itu tadi ya kiat keduanya. Jadi ketika dia jauh dari kita, dia gak canggung untuk menelpon kita, untuk nanyain kabar, atau untuk sharing-sharing cerita, itu nggak canggung gitu loh, karena komunikasinya sudah terbangun dari kecil gitu. Akan jadi sulit buat anak kalau memang dia ibaratnya satu orang tuh yang tidak ada waktu berbicara dengan anak. Nah, itu akan sulit buat dia, apalagi kalau mindset di mata anak, orang tuanya sibuk nih, susah lah nanti daripada ganggu mending nggak usah dihubungin. Nah itu jadi kita pastikan ke anak, nggak apa-apa, nggak masalah. Kapanpun kamu mau nelpon, mau hubungin aja. Mungkin kalau nggak terangkat di WA nanti mama telepon balik. Nah itu harus ada komunikasi positif seperti itu gitu. Nah ketiga juga kita sudah mulai tidak lagi menganggap anak itu anak-anak gitu loh. Kalau udah mau launching children, dia adalah orang dewasa muda gitu. Jadi hargai setiap keputusan dia. Apapun ketika dia melangkah, kaki dia melangkah keluar itu adalah konsekuensinya dia nanggung gitu loh. Ya sama saya seperti saya bilang, ya keputusan kamu untuk kuliah jauh dari mama adalah ya begini. Ada uang cuma segini dikirim, nggak cukupin gitu loh. Nah itu konsekuensi itu harus kita ajarkan. Jadi dia adalah orang dewasa yang sudah bisa memutuskan sesuatu atas kesadaran dia, atas pikiran dia gitu, dan pengalaman dia juga. Jadi kasih dia kesempatan untuk eksplorasi diri dia gitu kan. Dan terus yang berikutnya,
sebelum kita ke sana, emang bagusnya lagi karena modalnya tadi adalah komunikasi, komunikasi positif tadi, dan menganggap dia orang dewasa muda. Boleh sekali-kali kita buka forum diskusi sama anak. Maksudnya anak tuh dibiasakan untuk punya rencana, karena Islam itu adalah agama perencanaan. Orang sebaik-baiknya umat itu kan sebenarnya kan dalam Islam ada orang yang bermanfaat. Nah, di mana posisi kebermanfaatan kita tuh kan kadang kita punya planning. Jangan sampai seharian rebahan aja gitu kan, itu kan nggak ada manfaatnya ya. Kecuali kalau emang udah tipes berat kali ya, udah dirawat di rumah sakit nggak apa-apa sih. Cuman kalau lagi sehat walafiat segar bugar ya, sebaik-baiknya manusia itu tadi seharusnya harus punya perencanaan yang hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan besok harus lebih baik daripada hari ini gitu kan. Nah itu kita hantarkan anak sebelum dia launching, kita hantarkan untuk biasakan buat rencana. Habis ini mau ngapain, euforia jadi maba, mau ngambil organisasi sekian banyak karena mau eksis, ya itu kita bantu dia untuk bisa nggak ngatur waktunya, bisa nggak ngatur waktu dengan kuliah gitu. Nah itu jadi biar dia juga ketika keluar rumah tuh nggak gelagapan gitu loh, nggak kaget-kaget kan gitu. Nah terus selanjutnya kita dari kecil juga harus biasakan anak meregulasi emosi. Vika dengar nggak berita akhir-akhir ini mahasiswa banyak bunuh diri? Yang terakhir ada maba juga tuh. Saya nggak tahu kampus swasta di Jakarta lah yang terakhir. Itu kan mahasiswa bunuh diri. Pastikan ketika anak jauh dari kita, ketika kita melaunching mereka itu, anak-anak kita udah matang secara emosi. Nggak gampang tantrum, nggak gampang baper, nggak gampang uring-uringan gitu loh. Nggak gampang yang nangis berkesudahan. Maksudnya gini, boleh marah, boleh nangis, boleh kecewa, boleh seneng, tapi sesuai tanda tempatnya, itu yang bisa meregulasi emosi. Gitu. Harus pandai dia, harus pandai ini. Boleh kok kalau sedih habis dimarahin dosen, boleh kok nangis. Siapa bilang siapa yang ngelarang, tapi pandai meregulasi emosi. Jangan gini, dia pulang ke kosan langsung kunci pintu, nggak keluar seminggu, nggak mandi, nggak apa, nggak, itu bahaya. Itu tuh udah gangguan psikiatrik gitu kan. Nah pastikan dia gini, dia meluapkan emosinya, menempatkan emosi dengan tepat, dan ketika sudah tenang dia sudah berusaha untuk bercerita baik kepada orang tuanya atau kepada temannya, silahkan. Dan dia langsung bisa mengcounter itu, survive lagi. Nah itu nah itu kita biasakan lagi ke anak-anak kita untuk gitu. Jadi ini buat yang punya anak kecil, saya anak kecil kita jatuh, berdarah, sakit, nangis. Udah jangan nangis gitu aja. Laki-laki masa nggak ini nggak kuat, masa cengeng gitu kan? Malu nangis. Padahal kita tidak pernah menanyakan bagaimana perasaan dia terhadap rasa sakit dia. Nah, itu yang bikin orang nggak pandai meregulasi emosi, sampai orang berpikir kalau sakit itu nggak boleh nangis ya. Tandanya besok kalau saya pukul istri saya sampai dia berdarah, boleh dong saya larang dia nangis. Kan orang harus survive. Jadi kan salah kan, itu tadi menempatkan emosinya dengan salah gitu. Nah itu juga, nah itu kita pastikan lagi gitu. Kenapa? Biar dia ketika berinteraksi dengan orang lain, dengan orang yang mungkin karakternya akan jauh lebih berwarna-warni lagi, lebih beragam lagi, mereka pandai secara keterampilan sosialnya bagus gitu. Nah itu juga kita harus pastikan itu juga. Terus yang selanjutnya, biasakan dia problem solving dari kecil. Ketinggalan plat pensil, jangan dibawain. Jangan disusul ke sekolah. Ketinggalan baju olahraga, jangan disusul ke sekolah. Nanti kalau ketinggalan tugas kuliah, mau gitu juga? Nggak mungkin. Ya kan, ketinggalan laptop, mau kerja, mau gitu juga. Dia harus mikirin dong solusinya sendiri kan. Jadi biasakan dia problem solving dengan caranya gitu kan. Anak saya yang bungsu pernah kehilangan sepatu SD loh, SD kehilangan sepatu. Entah gimana pecicilannya dia sampai sepatunya hilang gitu. Dan itu nggak sekali, 2 kali. Itu saya suruh beli pakai uang tabungan dia untuk beli lagi. Jadi harus tahu dia solusinya adalah apapun yang dia lakukan kesalahan itu datang dari dia, ya dia harus belajar untuk memecahkannya sendiri gitu. Ketinggalan tempat pensil, ya pikirlah gimana caranya, pinjam temen kayak tapi malu ngomong sama teman, ya belajar untuk ngomong, minta baik-baik, maaf dulu atau tolong boleh nggak, setelahnya bilang terima kasih. Itu kan masalah adab ya. Biarkan dia menghadapi situasi-situasi sulit kayak gitu loh, nggak apa-apa. Nah terus selanjutnya banyak ya Fik. Persiapannya banyak ternyata. Memang harus banyak persiapannya. Terus banyak. Terus kita harus terbuka sama ide. Sama ide mereka, sama kebutuhan mereka. Misalnya kayak tiba-tiba anak kita bilang, nah ini yang terbaru lah di anak saya, mau pindah kosan. Kenapa? Iya, padahal kosan yang pertama kita ikut memilih kan. Saya tanya kenapa. Kalau emang masuk akal, reasonnya dia masuk akal, bagi saya nggak apa-apa, terbuka saja sama idenya. Terlepas itu kosannya jadi makin lebih jauh lebih apa, kalau dia tahu konsekuensinya silahkan aja. Jadi ide-idenya dia itu
kita menghargai lah. Kalau kita ingin memposisikannya sebagai orang dewasa dini, dewasa muda. Terusnya juga menerima identitas baru. Nah, sekarang saya adalah ibu yang mulai dengan identitas baru saya. Saya bukan lagi ibu yang punya anak kecil yang masih unyu-unyu gitu, enggak. Saya udah menjadikan semua anak saya itu mitra. Oke. Apalagi kan yang paling kecil udah 14 mau 15 Desember besok ya. Jadi udah di fase, kalau kata Ali bin Abi Thalib itu udah fase 7 ketiga. 14 sampai 21. Iya. Jadi itu teman saya semua gitu. Jadi peran saya juga udah lebih, saya harus mengubah, walaupun saya sakit kepala ya lihat istilah-istilah Gen Z ya, tapi saya harus memahami gitu loh. Harus deal with it gitu. Jadi kadang-kadang kalau anak saya kecil udah tuh ada kata-kata, "Mam, mind blowing banget deh." Oke, mind blowing apa? Terus ya gitu plot twistnya aja. Ada kata-kata gitu kalau Iya. gaya-gaya anak banget Gen Z gitu. ya. Jadi oke, ini apa, mind blowing, kayak plot twist, mind blowing. Ya itu saya nggak bisa, yang saya harus menghargai ya gaya bicara anak-anak itu seperti itu gitu loh. Jadi ya saya udah jadi kayak teman aja gitu. Kadang-kadang dia juga bertukar istilah dengan saya gitu kan. Ini apa sih Ma istilah ini gitu. Kita peran saya udah beda nih. Bukan lagi ibu yang ngajarin anak jalan, ngajarin anak bicara, menghadapi dilema emak-emak yang anaknya GTM gitu kan, susah makan gitu kan, picky eater, enggak itu. Udah beda lagi gitu kan. Nah, sampai kemarin saya juga ketemu sama orang tua murid terima rapot yang si bungsu nih di SMP. Orang tua murid cerita, seru ya dengar anak-anak SMP zaman sekarang. Dia ngomongnya nggak receh gitu loh, ngomongnya berat. Iya tapi sih. gayanya tuh asik gitu, gaya ngomongnya itu. Saya juga bilang, oh iya itu juga terjadi juga di saya di rumah. Ini terjadi gitu loh. Jadi orang tua tolong jangan punya gap yang besar gitu terhadap anak. Kalau anak kita ada di fase 7 ketiga, jadi temen aja. Gapnya kurangin, jangan yang model-model kolonial lah. Saya bapak kamu, saya ibu kamu, my word is my command gitu. Kata-kata saya adalah perintah saya. Kita harus banyak diskusi sama mereka. Iya. Terus ya gitu. Kita kembali lagi ke tujuan kita ya. Kita tuh nikah buat apa gitu. Kalau kita dalam fase pernikahan, ini dalam nih Fik. Dalam fase pernikahan kita ini, kita memainkan peran banyak lah, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai pekerja juga gitu. Tapi ingat, ini kita juga ada anak dalam keluarga. Maksudnya gini, yang saya khawatirkan, saking independennya perempuan zaman sekarang, dia bekerja nih, suami bekerja, istri bekerja, independen dengan urusan masing-masing. Suatu saatnya anak kita launching semua, sampai kita di fase empty nest tadi. Ini kita masing-masing hidup sendiri-sendiri nih, dengan kesibukan masing-masing. Awkward nggak sih ketika anak kita udah pada nggak ada, terus kita tinggal berdua sama suami kita? Padahal sepanjang kita membesarkan anak, kita sibuk masing-masing. Pergi pagi, pulang sore, udah ketemu di makan malam, selesai, dah, terus balik lagi ke rutinitas. Itu rutinitas kita. Sampai kita nggak punya quality time. Ternyata kita baru sadar pas anak-anak sudah pergi, kita tinggal berdua ya. Sedangkan kita selama pas panjang pernikahan itu, kita nggak menjalin sesuatu tuh dengan, kita nggak merasa ada ketergantungan. Si istri ngerasa kayak, saya independent woman kok, saya bisa memenuhi semua kebutuhan sendiri. Yang laki-laki ngerasa juga, istri saya nggak pernah minta kok, nggak peduli sama saya kayaknya gitu ya. Dia bisa menyelesaikan semua masalah sendiri. Tiba-tiba kita jadi pribadi yang lama-lama menua. Makin lama menua. Terus kita jadi butuh ketergantungan. Jadi saya mau kasih saran. Ini saya pernah bahas sama teman-teman saya yang masih pada produktif, yang lagi pada di puncak karir, tetap bucin deh sama pasangan. Karena nanti aneh. Kita nanti, sekarang kita lagi disibukkan nyari uang buat apa? Buat anak kan? Kita berkorban buat anak, nyari uang sana kemari. Kita kumpulin pundi-pundi uang kita untuk menyekolahkan anak-anak ke sekolah terbaik. Udah nih, ada kesampaian. Sampai anak kita tuh udah gak sama kita lagi, udah pada mandiri semua. Terus kita what's next gitu sama pasangan kita? Kayak orang bengong kan? Jadi canggung. Nah, semua kebutuhan udah terpenuhin nih. Tujuan kita bekerja adalah demi anak-anak. Anak-anaknya sudah terpenuhi juga. Terus mau apa? Jadi saya pikir, jadi sebelum kita ke launching children, gak hanya perbaiki hubungan sama anak, perbaiki juga hubungan dengan pasangan. One day kita akan berduaan aja. Akan berduaan, bener-bener totally berduaan, gak ada siapa-siapa lagi. Akan terasa aneh kalau semisal perempuannya terlalu mandiri, gak butuh laki-laki, terus kita tiba-tiba, ya udah gak ada orang di rumah gitu. Kalau bakalan jadi perempuan yang manja, tiba-tiba manja, bakalan canggung juga ya Kak ya. Makanya saya nggak terlalu setuju tag perempuan independent woman, nggak begitu ya. Saya setujunya perempuan berdaya. Kalau saya setuju itu, kenapa?
perempuan independen itu seakan-akan nggak butuh orang lain. Iya. Tapi kalau perempuan berdaya, ketika nanti dia menghadapi fase yang launching children ini, dia nggak mati gaya. Dia nggak mati gaya. Apapun kondisinya ya. Dia bisa berekspresi dengan cara dia gitu loh. Dia bisa menghabiskan waktunya dengan sesuatu yang positif. Itu yang perempuan yang berdaya. Jangan sampai gini, cari kerja, cari uang demi anak. Baterai kita habis. Kita pensiun, anak kita udah nggak ada, kita udah kehabisan daya. Sampai kita ada kesepian. Iya. Padahal kita hidup kalau yang masih punya pasangan sampai akhir hayatnya, padahal ada pasangannya. Iya, makanya kan kalau aku tanya, dulu ada kuis yang agak menjebak kan, pilih anak apa istri gitu kan. Ingat sih waktu itu? Iya. Rata-rata kan pada pilih istri, laki-laki kan, karena memang karena dia sadar gitu. Boy will be boy gitu loh. Orang laki itu butuh perempuan, makanya orang laki-laki kalau udah nggak ada istrinya cepat untuk mencari yang baru karena dia butuh. Kan seperti itu kan. Makanya kalau saya mungkin masih pemahaman nih, saya entahlah feminis suka apa enggak, tapi saya memang masih konservatif. Saya ngerasa saya pengen hari tua saya, hidup saya dengan pasangan saya. Anak saya selesai, saya udah empty nest gitu loh, udah sarang yang kosong, tinggal berduaan aja nih sama suami. Makanya tadi saya sekarang udah melakukan hal-hal random kayak misalnya bosen nih, nonton yuk gitu. Karena saya nggak tahu lagi killing time dengan pasangan dengan seperti apa gitu loh. Kalau nanti anak-anak, ini aja anak saya yang 2 ini kan SMA dan SMP. Ini aja Sabtu Minggu aja dia ada kegiatan di sekolah. Udah sibuk banget sekarang. Iya, sibuk banget. Jadi ya udah kita jadi nggak mati gaya. Sebenarnya itu sih salah satu kiatnya lagi, hubungan dengan pasangannya bikin secair mungkin lah. Harus dihidupkan lagi gitu ya kayak. Boleh kok bucin dalam Islam, boleh kok. Lagi pula jangan sampai salah kaprah gini. Perempuan Islam nggak suka perempuan yang menye-menye yang apa. Nggak ada. Maksudnya itu ke orang lain. Kalau ke pasangan ya tunjukin kita saling ketergantungan tuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita saling butuh gitu. Iya. Asal jangan ke orang lain aja. Asal jangan ke orang lain. Ya kalau kecentilan ya emang sih ya nggak asan ya. Karena ditujukan ke orang lain. Tapi kalau ke suami mah ngapain, bebas lah. Gitu, iya, bahkan dapat pahala kalau dapat pahala, betul. Oke. Sip, berarti itu tadi adalah tugas-tugas orang tua selama persiapannya gitu ya Kak. Nah, ini next nih apa lagi nih Kak? Masih ada waktu atau kita lanjut? Masih. Maksudnya mau break dulu atau? Enggak, kita lanjut aja. Okay. Ya intinya gitu siapa. Ini kan sesuatu yang kayak kematian ya. Mau nggak mau kan kita hadapin ya fase ini. Saya nggak mau bicarain tentang nggak juga kok. Banyak kok orang udah beranak pinak masih tinggal sama orang tuanya. Oke, itu special case lah ya. Saya mau yang realistis aja lah. Apalagi buat kami yang punya anak laki-laki itu loh. Bisa jadi kan memang ya udah saya nggak ada anak perempuan sama sekali, udah absolutely emptiness satu saat nanti kayak. Jadi kita harus balik lagi gini ya. Nanti peran kita kan berubah nih. Peran kita berubah. Mungkin kita udah lepas satu-satu tanggung jawab kita terhadap anak. Anak sudah punya otonomi sendiri lah terhadap diri dia. Apalagi nanti dia lulus kuliah, dia bekerja, udah otonominya ke diri dia 100% gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan menghadapi situasi ini? Sebenarnya banyak. Yang harus kita tekankan adalah pertama, kita udah mulai dari sekarang menjalin hubungan baik dengan orang-orang sekitar. Baik itu keluarga, baik itu tetangga. Jangan sampai gini, kesibukan kita menggugurkan kewajiban kita untuk berbuat baik sama tetangga. Jangan sampai. Kita mungkin bisa jadi sekarang nih sibuk nih. Oh, saya orang sibuk, saya nggak punya waktu, saya kerja dari pagi sampai sore. Sampai kita skip arisan, skip majelis taklim. Nah, ingat kita akan ada di fase tua di dalam perumahan itu yang kita butuh tetangga. Jadi ada film, ini bagus yang main Tom Hanks, A Man Called Otto, nonton David. Tentang gini, seorang pria, si Tom Hanks-nya itu dia seorang pria veteran perang gitulah. Jadi dia istrinya waktu hamil, dia mau baby moon lah ya keluar kota. Zaman dulu nih ceritanya kan, pakai bus kecelakaan. Akhirnya dia harus kehilangan anaknya dan istrinya lumpuh. Terusnya gak lama kemudian dia hidup dengan istrinya yang cacat lah ya. Istrinya pun meninggal. Ini agak-agak mirip sama film kartun Up sih, agak-agak mirip seperti itu. Tapi ini kalau kartun Up kan menceritakan tentang tetangganya si Russell, anak kecil itu tuh yang pramuka itu. Ini enggak, ini ngomongin dia klaster rumahnya. Jadi dia jadi pribadi yang pemarah. Misalnya kayak tetangganya negor kan, halo Mr. Otto, hari yang indah ya. Enggak, gitu saking orangnya enggak pernah ramah karena dia ngerasa
dia sudah mengalami kesedihan bertubi-tubi, jadi nggak ada lagi passion buat dia untuk ramah sama orang karena hidup dia udah berat. Nah lucunya dia di akhir-akhir itu dia kayak udah ngerasa hidup dia nggak bermanfaat, nggak berguna, dia mau bunuh diri. Udah pasang tali, tapi kedatangan tetangga baru yang rese banget. Jadi orang Hispanik gitu tetangganya, yang tiap bentar minjem tangga, minjem obeng, minjem ini karena dia baru pindahan, lagi hamil istrinya, titip sampai dia nitip bayi gitu kan. Satu hal yang nggak ada dalam hidup dia. Tapi karena kesabaran si tetangga Hispaniknya ini justru bikin dia jadi hidup dia berubah. Hidup dia jadi berubah, jadi lebih berwarna. Sampai tetangganya bilang, kamu tuh laki-laki yang menyedihkan. Padahal kamu tuh kamu dikasih kesempatan hidup lebih panjang daripada istri kamu untuk kamu bisa menikmati. Kamu tapi menjadi orang yang grumpy mulu, kesel mulu, marah mulu. Padahal kamu gak lihat ya, kamu punya tetangga yang baik loh sebenarnya gitu kan. Kamu tuh orang baik sebenarnya, tapi kamu salah menyikapi. Yang pada akhir cerita, akhirnya dia udah menjadi pribadi yang berubah. Jadi lebih seneng, lebih happy karena si tetangganya ini membawa perubahan. Dan akhirnya dia meninggal dengan tenang gitu lah. Jadi digambarkan gak jadi bunuh diri dia. Berapa kali bunuh diri gagal mulu soalnya. Itu coba tonton tuh, keren banget. Jadi gini loh, kita agak kurang memaknai makna tetangga. Kita selalu merasa menghindari tetangga adalah menghindari konflik. Itu kalau mindset kita memang kita bersaing. Alhamdulillah saya punya lingkungan yang alhamdulillah support banget. Bahkan nih yang kemarin anak saya kuliah nih tahun ini nih, itu nggak hanya anak saya yang kuliah, itu rame-rame. Maksudnya anak-anak tetangga yang lain juga di fase dia anaknya mau kuliah, dan itu semua rata-rata di luar kota. Ada yang di Bandung, ada yang di Malang, ada yang di Bogor. Jadi kita juga saling support gitu loh. Oh kita di fase yang ngelepas anak rame-rame gitu, lucu deh. Jadi 2 laki-laki 2 perempuan gitu kan, dengan tetangga gitu kan. Ada parenthood gitu ya. Sampai kita ada satu titik di mana kita ngobrol kayak gini. Ini kayaknya kita besok udah jadi kakek-kakek, nenek-nenek, tinggal kita aja nih di komplek ini, anak-anak udah pada pergi gitu. Nah itulah maksudnya dalam Islam ya, makna silaturahim kan itu ya. Jalin hubungan baik dengan orang-orang sekitar kita, jalin hubungan baik dengan tetangga, karena tuanya kita akan bersama mereka, bukan bersama teman-teman kantor kita. Teman-teman kantor kita udah pada entah di mana ya, yang sehari-hari kita temui itu selagi kita sibuk bekerja, entah di mana. Malah tetangga, malah yang saudara terdekat kita adalah tetangga. Nah itu yang perlu perlu kita mulai rajut lagi lah hubungan baiknya. Dan ada berkumpul dengan majelis ilmu. Nah itu penting juga. Bisa jadi kajian, ikut organisasi kebaikan gitu kan, tuh silahkan. Kalau kita tidak membiasakan mencari ilmu dari muda, haus akan ilmu, itu tuanya kita kayak nggak betah gitu kalau ada dalam majelis itu. Nah itu harus pembiasaan yang kita biasakan dari dini gitu, dari muda. Kalau kita nggak merasa majelis itu panggilan, itu susah. Susah kita menemukan titik nikmatnya apa sih. Apalagi kalau udah makin tua kan, duduk sebentar di lantai masuk angin, sakit pinggang, nyari senderan gitu kan, udah nggak nikmat gitu kan. Nah makanya cari kenikmatan itu waktu muda. Kalau udah terasa nikmat, apapun halangan rintangannya bakal enak aja gitu. Betul. Jadi kita mencari seni mencari kenikmatan, mencari ilmunya tuh dari awal. Karena kalau mau cari waktu tua udah nggak nemu gitu, udah susah ketemu. Karena tapi susah. Udah gitu. terlalu terbiasa dengan itu dari dulu gitu. Iya, kayak saya sekarang misalnya saya ketergantungan dengan kacamata gitu kan. Kalau mau nyatet harus ada kacamata. Mungkin waktu muda kan easy aja gitu loh, mau di mana aja langsung bisa ikut majelis, duduk bisa nyimak gitu. Nah sekarang tuh banyak lagi kan di sini kan majelis-majelis seperti itu. Jadi itu juga biasa kan kita berada di majelis-majelis ilmu agama. Terus juga bisa juga menyalurkan hobi. Harus ketemu passionnya apa dari sekarang. Perkara nanti hobinya tuh siapa menikmati ya. Kalau kita udah merasa udah cukup, nikmatin aja, kasih aja ke orang lain, nggak apa-apa. Seneng masak, tapi nggak ada yang makan kan, anak-anak nggak di rumah, berbagi dengan yang lain, berbagi dengan tetangga gitu kan. Ada teman saya yang jago ngerajut gitu ya. Itu kerjaannya suka ngasih-ngasih tuh. Saya pernah dapat dompet gitu kan, kayak gitu pernah dapat taplak. Saya membayangkan hari tua beliau tuh akan lebih fun gitu nanti. Karena dia udah canggih banget gitu cara merajutnya. Karena gitu. kalau merajut ataupun kita mengerjakan hobi-hobi kita itu juga menjadi lebih tenang kan? Iya, itu healing katanya ya. Sebagai bentuk healing ya, karena kan itu kinestetik kan, ada pergerakan dan mencegah pikun juga. Nah, itu juga bisa juga ya tadi ya, kalau nggak majelis bisa juga berorganisasi, organisasi kebaikan tuh ada banyak kan. Kita mau bagi-bagi apa? Mau kayak Salimah salah satunya. Salimah tuh ada loh ini. Salsa. Sekolah lansia. Ada juga tuh kayaknya buat orang-orang yang udah tinggal berduaan aja tuh di rumah dengan pasangan. Nah itu bisa ikut salsa itu tuh. Terus juga
boleh juga kita cari-cari ilmu baru yang menyenangkan, nggak mesti ilmu agama ya. Ilmu-ilmu umum juga boleh gitu. Misalnya kayak kita mau, sekarang kan lagi tren tuh misalnya kayak ekoenzim gitu. Itu boleh, silahkan gitu. Carilah, kemarin lagi heboh-hebohnya aglonema, kita boleh carilah ilmu tentang mengembangbiakannya gimana gitu, itu nggak apa-apa. Atau enggak dry flower, mengeringkan bunga, itu boleh, silakan. Beda sama hobi, mungkin kalau hobi kan sesuatu yang sudah kita biasa lakukan ya. Kalau ilmu-ilmu baru ini emang boleh. hal baru yang kita tahu gitu ya. Itu silahkan aja gitu. Jadi apa namanya, sah-sah aja untuk kita, untuk apa, yang penting kita jangan pernah meratapi diri lah. Kita ada satu yang bikin kita bergerak. Dan satu yang terakhir yang tadi kaitan nama tadi, kita udah mulai nyicil punya quality time dengan pasangan. Gitu. Jadi kita udah tahu nih seni berduaan kita kayak apa, biar kita nggak boring, biar kita nggak bosen, apa rihlah, apa kulineran. Kita udah merencanakan planning kita. Ini nggak ada anak-anak, kemana yuk gitu. Itu nggak masalah sih. Jadi sudah direncanakan dari sekarang. Nah itu makanya bikin hidup juga lebih berwarna gitu. Mungkin saya pernah juga lihat ada postingan orang yang bilang, apakah ibu dia sedih ketika anaknya berpisah? Oh tentu tidak. Tentu ibu udah di atas gunung mana gitu, udah jalan-jalan kemana, udah nyangkut di mana gitu kan, udah pergi sama komunitasnya kemana. Gitu. Tandanya kita pandai mengantisipasi diri lah. Bisa survive dari keadaan yang empty tadi gitu ya. Iya, karena empty dalam Islam, kekosongan kayak gitu kan pintu masuknya jin. Emang nggak boleh. Makanya lebih bagus tuh tadi, misalnya kayak majelis ilmu agamanya ikut kelas tahsin, kelas tahfiz, itu jauh lebih baik. Mungkin kita mau ikut kelas tafsir, belajar menerjemahkan Al-Quran, itu juga baik. Bahkan saya pernah ikut kelas tahsin di salah satu rumah tahfiz, kebetulan punya ketua PW Salimah juga. Itu teman-teman saya malah senior, malah senior teman-teman saya di kelas tahsin itu. Itulah salah satu cara positif dia untuk mengisi hari-hari kesendiriannya gitu. Dan alhamdulillah saya ngerasa sih untuk Kota Padang terfasilitasi dengan baik sih. Maksudnya kita kalau mau cari pelarian tuh banyak. Titik-titiknya nggak begitu sedikit gitu dan terjangkau lokasinya gitu ya, kayak gitu. Jadi insya Allah lah, ini kan kalau Vika mungkin masuk fase yang ini aja belum ya? Belum. Tapi percaya Vika, nanti mungkin orang tua akan lain perasaannya, apalagi Vika anak bungsu menikah tuh. Karena saya ingat waktu saya nikah mungkin oke lah, nggak ada masalah ya. Tapi pas kita di bawah suami tugas belajar itu, saya dapat laporan dari kakak-kakak saya, ibu saya sebulan nangisnya. Itu sampai akhirnya terpaksa keranjang bayi anak saya mesti dilipat lagi, diumpetin lagi baju-baju saya yang biar nggak kebayang-bayang terus gitu ya. Jadi dulu saya mikir, oh ternyata ditinggalkan itu lebih nggak enak daripada meninggalkan. Saya meninggalkan beliau nggak ngerasa ya udah ini fase kehidupan berikutnya mesti saya jalanin. Orang yang ditinggalkan ternyata, saya baru bilang sama mama saya bilang gini kemarin, maaf ya Ma, ternyata aku baru ngerasain loh ditinggalkan tuh nggak enak. Akhirnya saya bilang gitu, pantesan dulu Mama waktu aku pergi ikut abang tugas belajar, Mama lama diskonnya, ternyata seperti ini gitu. Barulah saya menyadari setelah udah hampir 20 tahun kemudian gitu, saya baru menyadarinya, oh ya Allah, kayak gini ya rasanya ya gitu. Jadi karena saya mau spill dikit-dikit buat keluarga-keluarga muda, yuk ciptakan momen terbaik dengan anak-anak kita. Sebentar banget, sekejap mata itu. Siap, oke. Wah, luar biasa sekali gitu ya. Ini jadi bekal untuk yang belum menghadapi dan juga untuk pengingat untuk yang lagi persiapan menghadapi ini gitu ya kayak. Karena memang sooner or later kita bakalan ketemu sama perpisahan itu, entah itu perpisahannya bakalan nggak ketemu selamanya lagi gitu ya, atau perpisahannya itu ya bakalan bisa ketemu lagi gitu. Tapi kita memang ya harus mempersiapkan yang tadi itu, launching childrennya itu tadi gitu ya, kayak itu dengan kita mempersiapkan diri kita sendiri dengan apa yang bakalan kita lakukan ya kayak, dan juga kita mempersiapkan di keluarganya dan juga anaknya sendiri juga gitu. Jadi setiap orang bisa dengan segera, dengan cepat untuk survive dengan hidupnya yang baru tentunya ya kak ya. Oke, tentunya kita berharap semoga setiap orang ini bisa lekas survive dengan apa yang lagi dihadapi ya kak ya. Jadi hidupnya biar nggak
sulit-sulit amat rasanya, karena memang hidup itu sulit, tapi kalau misalnya kita bisa menemukan cara terbaiknya pasti semua akan terasa mudah ya. Oke, wah luar biasa banget obrolan kita hari ini, sampai udah lewat 6 menit nih dari jam 11 gitu ya. Nggak apa-apa, karena ini bahasannya daging semua, sayang tuh dilewatkan nih keluarga sip ya. Oke, semoga yang kita harapkan ini semua tercapai nih keluarga sip ya. Dan jangan lupa untuk keluarga sip yang ketinggalan obrolan kita dari awal tadi, bisa banget nanti diikuti di YouTube kita di Sip Media. Dan untuk keluarga sip yang pengen tahu, kepo-kepoin Instagram kita, boleh banget di Sip FM Padang, atau di TikTok juga nih, banyak konten-konten menarik di sana di TikTok Sip FM Padang juga. Jangan lupa untuk di-follow dan juga diikuti semua kegiatannya. Dan ya keluarga sip, insya Allah kita bakalan ketemu lagi dalam Beranda Perempuan edisi selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk terus dengerin Beranda Perempuan di setiap hari Senin di jam 10 hingga jam 11 waktu Sip FM. Dan makasih Kak Lenggo udah hadir, udah jauh-jauh hadir datang ke sini nih ya. Karena kita tahu kesibukan Kak Lenggo ini banyak sekali gitu, Masya Allah gitu ya. Dan semoga pembahasan kita dapat menginspirasi banyak orang. Ya, kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.